Puji Tuhan saudara, shalom dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam berlangganan dengan renungan malam ini, maka lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap malam saudara akan diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan malam ini dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali Engkau memberi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Sebelum kami akan beristirahat bersama. Bapa yang baik, biarlah saat ini Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati kami. Engkau yang mengurapi hamba ya Tuhan, dan Engkau mengurapi setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah malam hari ini setiap hati kami diteguhkan, dikuatkan, dan diterangi melalui firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu firman-Mu dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di malam hari ini masih dalam seri tentang Tuhan adalah pertolongan kita. Bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita, dan apa yang akan Tuhan lakukan jika Dia menolong kita, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang saya rindu kita terus belajar saudara. Karena saya percaya setiap kita saat ini ada dalam situasi dan keadaan di mana kita membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Saudara, pada hari ini ada begitu banyak permohonan doa, ada begitu banyak pergumulan anak-anak Tuhan, di mana mereka punya pergumulan, mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan saya percaya saudara juga saat ini adalah orang yang sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ada kondisi, ada keadaan yang sedang saudara alami secara pribadi, di mana di sana saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara, dalam segala situasi dan keadaan kehidupan kita, seberapa sulit dan seberapa berat pun itu, ketahuilah bahwa Tuhan adalah penolong, Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Dia sanggup menolong saudara, Dia sanggup memulihkan saudara. Saat ini serahkan hidup saudara kepada Tuhan untuk saudara mengalami pertolongan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhanlah pertolongan dalam hidup saudara, dan harapkanlah pertolongan daripada Tuhan. Saudara, kita akan terus belajar bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Saya rindu satu saat saudara akan menceritakan kesaksian saudara, bagaimana saudara ditolong oleh Tuhan, sehingga melalui kesaksian saudara anak-anak Tuhan yang lain juga akan dibangkitkan imannya, dan mereka juga akan merindukan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya hari ini mari kita belajar firman Tuhan, bagaimana supaya semuanya kita, setiap saudara yang mendengarkan video renungan malam hari ini, saudara akan mengalami dan saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah Mazmur pasal 37, mulai ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-40. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya kepada setiap saudara secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara sistematis, secara objektif, supaya saudara benar-benar gampang memahami firman Tuhan dan saudara akan diberkati. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan malam hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan sebelum kita akan beristirahat bersama saudara. Mazmur 37 mulai ayat 34 sampai ayat yang ke-40. Demikian firman Tuhan. Nantikanlah Tuhan dan tetap ikuti jalannya,
maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri, dan engkau akan melihat orang-orang fasik dilenyapkan. Aku melihat seorang fasik yang gagah sombong, yang tumbuh mekar seperti pohon aras Libanon. Ketika aku lewat, lenyaplah ia. Aku mencarinya, tetapi tidak ditemui. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai dan akan ada masa depan. Tetapi pendurhaka-pendurhaka akan binasa bersama-sama, dan masa depan orang-orang fasik akan dilenyapkan. Orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung kepadanya. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Daud, Mazmur ini adalah Mazmur Daud, dan Daud menegaskan, menceritakan apa yang menjadi pengalaman di dalam kehidupannya, di mana dia menceritakan bagaimana Tuhan menolong dia, bagaimana Tuhan meluputkan dia. Kita lihat, saudara, apa yang Tuhan lakukan kepada Daud. Bukti Tuhan menolong dia. Di ayat 40, Daud berkata, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka sebab mereka berlindung padanya. Daud menjelaskan bahwa dia mengalami pertolongan. Dia mengalami keluputan daripada Tuhan. Dia menggambarkan bahwa orang-orang benar diselamatkan. Ia adalah tempat perlindungan bagi mereka. Waktu kesesakan, Tuhan menolong mereka. Sebenarnya yang mau digambarkan Daud ini adalah pengalaman hidupnya, di mana dia mengalami pertolongan Tuhan. Bentuk pertolongan Tuhan dalam kehidupan Daud yaitu Tuhan menyelamatkan dia, di mana Daud seringkali menghadapi tantangan dari musuh, ancaman dari musuh. Tetapi dari tantangan itu, dari ancaman itu, Tuhan menyelamatkan Daud. Lalu kemudian ayat 39 itu juga dikatakan ia adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Daud juga mengalami bahwa Tuhan melindungi dia pada saat-saat Daud mengalami kesesakan dalam hidupnya. Ayat 40 Daud berkata, Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik. Ada orang-orang fasik yang berniat jahat, tetapi Tuhan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan dia. Tuhan meluputkan orang-orang yang berharap kepada Tuhan dari orang-orang yang berniat jahat, dari orang-orang fasik yang berniat jahat. Bahkan dikatakan, dan menyelamatkan mereka. Tuhan memberi keselamatan. Ada begitu banyak hal yang dijelaskan oleh Daud di sini, saudara. Apa yang dia alami ketika Tuhan menolong, Tuhan menyelamatkan, dan Tuhan meluputkan, Tuhan melindungi pada saat kesesakan. Itu yang dikerjakan Tuhan. Bahkan di ayat 34 di sana juga ada dikatakan, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Artinya kehidupan orang itu juga akan diangkat. Kehidupan orang yang ditolong oleh Tuhan, kehidupannya akan diangkat dan dia menjadi pewaris negeri. Artinya hidupnya juga diberkati. Itu yang Tuhan lakukan sebagai bentuk pertolongannya. Hari ini, saudara, Tuhan yang sama akan mengerjakan hal yang sama kepada saya dan saudara. Sama seperti apa yang dia lakukan kepada Daud, demikian juga dia akan lakukan bagi saya dan saudara. Tuhan yang sama yang menyelamatkan Daud, Tuhan yang sama juga yang akan menyelamatkan saudara dari segala tantangan, masalah, persoalan, problem yang saudara hadapi dalam kehidupan saudara. Tuhan yang sama yang melindungi Daud saat dia berada dalam kesesakan, oleh karena musuh-musuh hendak menghimpit dia, hendak menyerang dia,
hendak mencelakakan dia. Tuhan yang sama yang melindungi Daud, Tuhan yang sama juga akan melindungi saya dan saudara. Mungkin saat ini kehidupan saudara juga terhimpit oleh masalah. Masalah menyerang saudara dari berbagai sisi saudara. Masalah yang satu belum selesai, masalah yang lain sudah datang. Masalah yang ini belum selesai, masalah yang lain lagi sudah datang. Akhirnya masalah itu tindih menindih dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan yang sama yang melindungi Daud saat dia terhimpit, saat dia ada dalam kesesakan, Tuhan yang sama juga pasti akan melindungi kita. Dia akan menolong dan meluputkan. Meluputkan artinya saudara, membebaskan, menghindarkan. Daud dalam situasinya pada waktu itu seringkali dia menghadapi bahaya saudara. Seringkali Daud ingin dibunuh oleh Saul misalnya. Dan kemudian ada begitu banyak musuh-musuh Daud juga. Tapi dalam semuanya dan dari semuanya itu, Daud menegaskan bahwa Tuhan meluputkan dia. Bahkan Tuhan mengangkat kehidupannya. Tadi dia berkata di ayat 34 saudara, maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Artinya Tuhan memberkati, Tuhan mengangkat kehidupan, termasuk Daud dan termasuk saya dan saudara. Dan terbukti dalam kehidupan Daud saudara, bahwa dari seorang penggembala dia diangkat menjadi seorang raja. Demikian juga saya dan saudara hari ini. Hari ini saudara bisa dianggap kecil, saudara tidak dinilai, saudara tidak dianggap. Tetapi jika Allah yang mengangkat kehidupan kita saudara, segala perkara bisa jadi. Jika Allah mengangkat kehidupan kita, segala perkara bisa berubah. Segala perkara Allah sanggup kerjakan jika Dia yang mengangkat kehidupan kita. Itu sebabnya saat ini saudara, sadarilah bahwa Tuhanlah yang menjadi penolong dalam hidup saudara. Yakinkan diri saudara bahwa Tuhan berkuasa dan Dia sanggup menolong saudara. Dia pasti akan mengerjakan pertolongannya dalam hidup saudara, sama seperti Dia menolong Daud. Dia akan menolong kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya berikutnya yang saya ingin kita renungkan bersama adalah, bagaimana kita bisa mengalami pertolongan Tuhan? Apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehingga kita akan mengalami pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan supaya pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita? Kita akan lihat bersama apa yang dikerjakan oleh Daud sehingga pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Yang pertama, kita bisa lihat di ayat 34. Daud berkata, nantikanlah Tuhan. Tadi dia berkata, maka di Tuhan itu akan menjadi pertolongan bagi mereka. Bagi siapa saudara? Bagi orang yang menantikan Tuhan. Termasuk Daud, dia menantikan Tuhan sehingga dia mengalami pertolongan Tuhan. Dan saya dan saudara juga hari ini, kita akan mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita jika kita menantikan Tuhan. Kalau berbicara tentang penantian, saudara, itu berhubungan dengan waktu. Seringkali memang dalam pengiringan kita akan Tuhan, masalah terbesar kita adalah masalah waktu. Kita punya keinginan masalah waktu. Kalau boleh Tuhan menolong kita saat ini juga. Apalagi kita yang hidup di zaman modern ini yang semuanya serba instan saudara. Kita mau semuanya serba kilat. Tetapi sekian lama saya mengikut Tuhan, saya belajar saudara bahwa bagi Tuhan hasil tidak terlalu penting. Atau mujizat, atau kesuksesan, atau keberhasilan yang kita alami, raihan atau pencapaian kita, bagi Tuhan itu tidak terlalu penting. Bagi Tuhan yang penting adalah prosesnya. Bagaimana kita bertahan, bagaimana kita tetap kuat, bagaimana kita tetap setia menjalani prosesnya. Kita bisa melihat di dalam Alkitab, contohnya seperti Nuh, saudara. Nuh mempersiapkan bahtera itu begitu lama. Sambil Nuh juga menceritakan kepada orang-orang tentang apa yang akan terjadi. Sambil orang-orang bertanya, kenapa engkau membuat bahtera? Nuh kemudian menjelaskan kepada mereka. Tetapi sekian lama tidak ada orang yang mau percaya kepada Nuh, saudara. Tidak ada orang yang mau percaya kepada Nuh. Tidak ada hasil sepertinya.
Tetapi alangkah luar biasanya anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan bagi Nuh. Kenapa saudara? Karena Nuh adalah orang yang tetap setia. Sekalipun tidak ada orang yang mau percaya kepada dia, tapi dia tetap setia melakukan apa yang Tuhan mau. Dia tetap nantikan Tuhan. Sekalipun sekian waktu lamanya, apa yang dijanjikan Tuhan itu, apa yang dikatakan Tuhan itu belum terjadi, tetapi dia tetap setia menantikan Tuhan. Nah saudara, tantangan terbesar kita, tantangan terbesar saya dan saudara adalah bagaimana kita setia menantikan Tuhan bekerja, Tuhan menyatakan mujizatnya, Tuhan campur tangan. Kalau kita setia menantikan, Tuhan pasti akan mewujudkan, Tuhan pasti akan menggenapi apa yang Dia janjikan. Sekalipun ada proses yang harus kita jalani, mari kita bertahan dalam prosesnya, saudara. Tetap nantikan Tuhan. Sekali lagi, seperti sering kali saya menjelaskan kepada saudara bahwa waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekalipun waktu itu kadang-kadang kita tidak sabar, sekalipun waktu itu kadang-kadang terlalu lama bagi kita, sekalipun prosesnya kadang-kadang terlalu lama bagi kita, tetapi sekali lagi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Karena selalu saya menegaskan bahwa Tuhan yang merencanakan segala sesuatu bagi kehidupan kita. Dia tahu hari esok, Dia tahu 1 minggu lagi, Dia tahu 1 bulan lagi, Dia tahu 1 tahun lagi, Dia tahu bahkan seluruh kehidupan kita, di sepanjang kehidupan kita sampai kekekalan. Dia tahu segala sesuatu. Dan kalau Dia tahu, maka apapun yang Dia rencanakan itu berdasarkan pengetahuannya. Artinya saudara, kalau hari ini saudara punya anak, dan kalau saudara tahu apa yang terbaik bagi anak saudara ke depan, maka saudara akan lakukan. Dan Tuhan berkata, kalau kamu saja Bapa yang jahat tahu melakukan dan memberi yang terbaik bagi anak-anakmu, apalagi Bapa di sorga. Artinya saudara, Tuhan tahu masa depan, dan atas pengetahuannya itu Dia akan melakukan dan mengerjakan yang terbaik bagi setiap kita, saudara. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tuhan tahu masa depan kita. Dia sudah tahu sekalipun kita belum menjalani. Itu sebabnya Dia sudah rancangkan, Dia sudah atur, dan Dia sudah persiapkan yang terbaik bagi kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah kita sanggup dan tetap setia menanti atau tidak. Kalau kita tetap setia menantikan Tuhan, sampai saatnya kita akan melihat pertolongan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini saudara, sekalipun mungkin saudara merasa sudah sekian lama, tetaplah nantikan Tuhan. Mungkin saudara sudah berdoa, saudara sudah bergumul sekian lama dan belum juga terwujud di hadapan saudara. Tetaplah nantikan Tuhan. Jangan putus asa. Nantikan, karena waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi setiap saudara. Itu yang pertama, saudara. Apa yang harus dilakukan supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Nantikan Tuhan menyatakan pertolongannya tepat pada waktunya. Lalu kemudian yang kedua dikatakan masih di ayat 34, saudara. Nantikan Tuhan dan tetap ikuti jalannya. Dalam kita menjalani proses yang Tuhan izinkan kita hadapi, mari tetap kita ikuti jalan Tuhan. Jangan keluar dari jalannya, jangan keluar dari kebenarannya, jangan keluar dari kehendaknya. Tetaplah ikuti jalan Tuhan, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena ketika kita tetap mengikuti jalannya, kita akan sampai di tempat di mana di sana Tuhan akan menyatakan pertolongannya. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan, seberat apapun saudara hadapi saat ini. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan, sesulit apapun saudara alami saat ini. Kalau misalnya saudara sakit parah, berdoalah untuk kesembuhan saudara. Lalu kemudian silakan berobat ke rumah sakit sambil saudara berdoa. Tetapi jangan pernah pergi ke dukun atau kepada paranormal untuk saudara berobat, saudara. Itu sudah menyimpang dari jalan Tuhan. Kalau saudara punya masalah, saudara punya persoalan,
Mari analisa apa yang menjadi masalah saudara, apa penyebabnya dan apa solusinya, sambil kita berdoa dan berseru kepada Tuhan untuk Tuhan menyatakan solusi bagi kita. Tapi dalam semua proses itu mari kita tetap jalani jalan Tuhan. Karena kalau kita keluar dari jalan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Karena pertolongannya itu hanya Dia lakukan di jalannya. Allah tidak bisa menentang dirinya sendiri, saudara. Allah tidak bisa melakukan satu kesalahan. Karena Dia adalah Allah yang tidak mungkin salah. Artinya kalau kita keluar dari jalannya, Dia tidak akan mungkin menolong kita. Karena Dia tidak bisa menentang dirinya sendiri. Itu sebabnya bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan, mari kita terus hidup di jalannya. Kalau hari ini saudara diberkati oleh Tuhan, saudara mengalami kelimpahan berkat Tuhan dalam kehidupan saudara, dalam semuanya itu pun saudara masih tetap membutuhkan pertolongan Tuhan karena kita manusia terbatas. Tanpa pertolongan Tuhan hidup kita akan binasa. Tanpa pertolongan Tuhan kita tidak ada apa-apanya, saudara. Detik ini juga hidup kita bisa hancur, bisa binasa ketika Tuhan tidak menolong kita. Artinya saat saudara mengalami berkat Tuhan pun, di sana saudara membutuhkan pertolongan Tuhan. Dan bagaimana supaya saudara mengalami pertolongan Tuhan? Tetap jalani dan ikuti jalannya. Karena begitu banyak orang yang setelah dia berhasil kemudian hidupnya hancur berantakan, saudara. Kenapa? Karena dia keluar dari jalan Tuhan. Karena dia menyimpang dari jalan Tuhan. Itu sebabnya akhirnya hidupnya menderita, hidupnya susah, hidupnya hancur. Karena dia keluar dari jalan Tuhan. Saya banyak menemukan, saudara, orang-orang yang dulu susah, hidupnya menderita, tapi kemudian diberkati oleh Tuhan. Tapi saat diberkati oleh Tuhan, sungguh-sungguh menyedihkan, saudara. Akhirnya dia menjauh dari Tuhan. Bahkan berkat Tuhan itu juga yang dipakainya untuk menjauh dari Tuhan. Itu sangat-sangat menyedihkan bagi Tuhan, saudara. Itu sebabnya saat ini, supaya saya dan saudara, kita tetap mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita, baik susah maupun senang di dalam kehidupan kita. Kita tetap mengalami dan mendapatkan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Maka mari kita tetap mengikuti jalan Tuhan. Seberapa sulit itu, seberapa berat pun itu, saudara, prosesnya, mari kita tetap jalani. Pada akhirnya kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Kita belajar banyak dari kehidupan Ayub, di mana dalam proses yang dia alami, saudara, sekalipun begitu berat, sampai istrinya sendiri sudah keluar dari jalur, sampai istrinya sendiri tidak mau lagi berjalan di jalan yang Tuhan kehendaki, tapi Ayub tetap berjalan di jalan itu, saudara. Dia tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, sekalipun sangat berat. Semua hartanya bendanya habis, anak-anaknya juga mati semua, istrinya mengkhianati dan meninggalkan dia, kemudian dia juga kena sakit parah. Wow, itu satu kondisi yang begitu sulit. Dan tidak hanya itu, saudara, dia punya sahabat-sahabat yang seharusnya bisa menguatkan dia. Sahabat-sahabatnya pun menuduh dia, menyalahkan dia. Bayangkan betapa sulitnya keadaan yang dihadapi oleh Ayub pada waktu itu, saudara. Tetapi ketika Ayub terus dan terus bertahan, dia tetap berjalan di jalannya Tuhan, maka pada akhirnya dia mengalami pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Semuanya dipulihkan oleh Tuhan kembali. Wow, dahsyat, saudara, pemulihan Tuhan. Kita juga bisa melihat proses yang dialami oleh Yusuf misalnya, di mana diawali ada abang-abangnya yang seharusnya menjadi pelindung bagi dia, yang seharusnya menjagai dia, melindungi dia. Malah abang-abangnya memasukkan dia ke dalam sumur. Dan ketika mereka tidak merasa untung kalau dia hanya dimasukkan ke sumur, akhirnya dia dijual. Dan itu yang pertama. Dan selanjutnya, saudara, akhirnya dia masuk di rumah Potifar. Dia bekerja, dia lakukan yang terbaik, dia usahakan yang terbaik. Tapi kemudian istri Potifar memfitnah dia. Dan akhirnya, singkat cerita, sekalipun dia difitnah, artinya tidak ada kesalahan yang dia lakukan,
Dia tetap di penjara, masuklah dia di penjara. Di penjara pun dia lakukan yang terbaik, dan seterusnya saudara, sampai akhirnya dia menjadi kepercayaan kepala penjara, dan singkat cerita dari dalam penjara masuk ke dalam istana. Ketika sudah tiba waktu Tuhan, akhirnya Daud harus masuk ke istana dengan caranya Tuhan. Nah, jadi saudara, kalau sudah tiba waktunya, kita melihat dalam Alkitab bahwa pada akhirnya Tuhan menyatakan pertolongan kepada mereka ketika mereka tetap berjalan di jalannya Tuhan. Saudara ingat Zakaria dan Elisabet, orang tua dari Yohanes Pembaptis? Bayangkan saudara, mereka adalah hamba Tuhan, mereka adalah pelayan. Bahkan mereka dua-dua suami istri berasal dari keturunan imam saudara. Tetapi namun demikian mereka punya masalah. Sampai di masa tua mereka tidak dikaruniai keturunan. Nah, tetapi apa yang terjadi? Sekalipun demikian, firman Allah mencatat bahwa mereka keduanya adalah benar dan hidup seturut firman Tuhan. Wow. Artinya sekalipun mereka punya masalah, sekalipun pergumulan mereka belum dijawab, kerinduan mereka belum dijawab, tetapi bagaimana mereka tetap saling menguatkan untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dan akhirnya mereka lulus dan dikaruniakanlah Yohanes Pembaptis di tengah keluarga mereka. Tapi yang kita lihat saudara, bagaimana sehingga doa mereka dijawab dan mujizat terjadi, adalah ketika mereka tetap bertahan hidup dalam kebenaran, sekalipun mereka melihat bahwa belum ada jawaban dari Tuhan, tapi mereka tetap hidup dan melangkah di dalam kebenaran. Kalau kita tetap melangkah dalam kebenaran, percayalah saudara, kita akan sampai kepada pertolongan Tuhan di waktu yang Tuhan sudah tetapkan. Kenapa? Karena ketika kita tetap berjalan di jalan kebenaran, kita sedang berjalan di jalan Tuhan, dan di sana di depan Allah sudah mempersiapkan segalanya. Lalu kemudian selanjutnya saudara, apa yang dilakukan oleh Daud untuk kita terapkan, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan? Di ayat 37 di sana dicatat, perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Saudara, di sini dikatakan ada jaminan masa depan yang lebih baik, masa depan yang cerah, masa depan yang baik dijamin oleh Tuhan saudara. Dan jaminan itu diberikan kepada siapa? Kepada orang yang hidup dalam ketulusan. Karena dikatakan perhatikanlah orang yang hidup tulus dan lihatlah kepada orang yang hidup jujur. Jadi orang yang akan mengalami masa depan yang baik, mengalami jaminan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan di dalam hidupnya adalah orang yang hidup dalam ketulusan, orang yang hidup dalam kejujuran. Hidup benar, hidup jujur. Nah, itu juga yang sudah langka di zaman ini saudara. Orang-orang jujur. Orang yang kelihatan baik banyak, tapi orang yang benar-benar jujur itu yang sulit menemukan saudara. Benar-benar jujur. Orang-orang yang tulus itu sudah sulit ditemukan. Tetapi orang yang akan ditolong oleh Tuhan adalah orang yang hidup dalam ketulusan dan kejujuran. Itu firman Allah mencatat saudara. Jadi hari ini bagaimana supaya kita mengalami pertolongan Tuhan? Tetaplah hidup di dalam kejujuran. Tetaplah hidup di dalam ketulusan. Apapun yang saudara alami, bagaimanapun situasi dan kondisi kehidupan saudara, tetap hidup tulus dan tetap hidup jujur dalam saudara menjalani kehidupan saudara. Maka pada akhirnya saudara akan mengalami pertolongan daripada Tuhan. Saudara, jujur di zaman sekarang ini sulit bagi kita untuk hidup dalam kejujuran. Sulit bagi kita untuk hidup dalam ketulusan. Kenapa saudara? Karena ada begitu banyak hal yang sebenarnya salah. Ada begitu banyak hal yang sebenarnya melanggar. Tetapi saudara, sudah dianggap benar karena sudah biasa.
Dalam semua bidang kehidupan begitu, saudara. Selalu saja ada hal-hal yang sudah dianggap benar padahal itu salah besar. Nah, saya dan saudara, untuk kita mengalami pertolongan Tuhan, bukan kita menjalani hidup kita berdasarkan apa yang baik dalam pemandangan mata, tetapi kita benar-benar hidup dalam ketulusan, bukan hanya baik menurut orang, bukan hanya baik menurut penilaian dunia, tetapi benar-benar kita hidup dalam ketulusan, kita hidup di dalam kejujuran. Dan kalau itu yang kita lakukan, saudara, kita akan menemukan pertolongan Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Itu sebabnya pertahankanlah hidup dalam kebenaran. Bertahanlah hidup dalam kejujuran. Sekalipun tidak gampang, sekalipun terkadang harus ada harga yang harus dibayar, tapi tetaplah hidup dalam ketulusan, hidup dalam kejujuran. Karena kepada orang jujur, kepada orang tulus, Allah akan menyatakan pertolongannya. Dan kalau Tuhan yang menolong kita, saudara, perkara besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Itu sebabnya hiduplah dalam ketulusan, hiduplah di dalam kejujuran. Kemudian selanjutnya, saudara, yang terakhir dikatakan di ayat yang ke-40. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang-orang fasik dan menyelamatkan mereka, sebab mereka berlindung kepadanya. Hal ketiga yang harus dilakukan, yang harus saya dan saudara lakukan untuk kita mengalami pertolongan daripada Tuhan adalah berlindunglah kepada Tuhan. Berlindunglah kepadanya. Dialah tempat perlindungan kita, saudara. Dan kalau Tuhan yang melindungi kita, apakah yang dapat dilakukan manusia kepada kita? Allah melindungi kita sama seperti Dia melindungi Daud dan meluputkan Daud dari segala niat-niat jahat. Ada begitu banyak musuh Daud, ada begitu banyak orang-orang yang ingin membinasakan Daud. Karena Daud seringkali terlihat bahwa dia menjadi pahlawan yang mengalahkan bangsa-bangsa. Itu sebabnya itu juga di sisi lain menjadi ancaman. Orang-orang seringkali ingin membinasakan dia. Bahkan Saul sendiri yang seharusnya menjagai dia, Saul sendiri yang seharusnya melindungi dia, malah Saul pun ingin membunuh dia. Karena Saul iri hati kepada Daud. Karena rakyat berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya Saul ini begitu iri hati, begitu marah ketika mendengarkan nyanyian itu dari masyarakatnya, sehingga dia berkali-kali ingin membunuh Daud. Tetapi berkali-kali itu juga Tuhan luputkan. Tuhan luputkan dan Tuhan bebaskan. Kenapa, saudara? Karena Daud berlindung kepada Tuhan. Hari ini, saudara, Tuhanlah perlindungan bagi kita. Dia yang meluputkan kita. Mungkin hari ini hidup saudara dihimpit oleh karena masalah, oleh karena persoalan, bahkan dihimpit oleh orang-orang yang berniat jahat dan ingin mencelakakan kehidupan saudara. Dengar, mari kita belajar berlindung kepada Tuhan. Karena ketika kita berlindung kepada Dia, di sanalah kita akan mendapatkan pertolongan kita daripada Tuhan tepat pada waktunya. Saya percaya, saudara, pertolongan Tuhan akan dinyatakan bagi saya. Pertolongan Tuhan akan dinyatakan bagi saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Di mana di dalam firman Tuhan ini, Daud menegaskan bahwa Tuhanlah yang menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan adalah pertolongan dan Tuhan yang meluputkan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan untuk menolong umat-umatnya? Tadi kita lihat bahwa Tuhan menyelamatkan, Tuhan meluputkan, Tuhan melindungi umat-umatnya dari kesesakan. Itu yang Tuhan lakukan bagi saya dan saudara dan bagi setiap umat-umatnya. Dia selamatkan, Dia luputkan, Dia lindungi kita. Tuhan yang tahu segala sesuatu dalam hidup kita, dan Dia tahu bagaimana melindungi kita, bagaimana meluputkan kita, saudara.
Dan bagaimana supaya kita mengalami perlindungan Tuhan, bagaimana supaya kita diluputkan oleh Tuhan. Tadi sudah dikatakan saudara bahwa kita harus menantikan Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana dengan saudara? Jangan sampai saudara orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Karena orang yang akan mengalami campur tangan Tuhan adalah orang yang dekat kepada Dia, yang menantikan Dia dalam perjalanan kehidupan mereka. Bahkan dikatakan orang yang akan mengalami pertolongan Tuhan adalah orang yang tetap mengikuti jalan Tuhan, orang yang tetap melangkah di jalannya Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Kalau hari ini saudara merasa bahwa saudara sudah keluar dari jalan Tuhan, saudara merasa bahwa saudara sudah tersesat dan saudara sudah jauh dari Tuhan, dengar saudara, saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, selagi masih ada kesempatan, selagi masih ada waktu, mari tetaplah berjalan di jalannya Tuhan. Jangan keluar dari jalan Tuhan. Karena akan tiba waktunya saudara terlambat dan saudara tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Selagi masih ada waktu, nantikan Tuhan dan ikuti terus jalan Tuhan. Melangkah terus di jalannya menuju berkat yang sudah Dia persiapkan, menuju pertolongan yang sudah Dia persiapkan. Dan tentu saja Tuhan akan melakukan dan mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Bahkan juga dikatakan saudara bahwa kita harus hidup dalam ketulusan dan kebenaran. Itu yang ditegaskan oleh Daud. Mari kita praktekkan dalam hidup kita. Kita berjalan dalam ketulusan, kita berjalan di dalam kebenaran, maka kita akan melihat campur tangan Tuhan yang menolong setiap kita. Bahkan orang-orang yang akan ditolong oleh Tuhan adalah orang yang berlindung kepadanya di dalam perjalanan kehidupan mereka. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini yang saya percaya sudah meneguhkan setiap saudara. Percaya saudara bahwa pertolongan Tuhan akan dinyatakan bagi kehidupan saudara. Bagaimanapun kehidupan saudara saat ini, pertolongannya adalah bagi saudara. Saya percaya Tuhan akan menyatakan pertolongannya dalam kehidupan saudara. Dalam segala aspek kehidupan saudara, Tuhan menyatakan pertolongannya bagi setiap saudara. Itu sebabnya saat ini mari praktekkan firman Tuhan, laksanakan firman Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Terapkan firman Tuhan untuk menantikan Tuhan, terapkan firman Tuhan untuk terus mengikuti jalan Tuhan, terapkan firman Tuhan untuk hidup dalam ketulusan dan kejujuran, dan terapkan firman Tuhan dengan berlindung kepada Tuhan dalam segala situasi kehidupan kita. Saya rindu saudara, satu saat saudara akan bersaksi, karena setelah saudara mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, saudara mulai menantikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Dan saya percaya kalau saudara menantikan pertolongan Tuhan, satu saat saudara akan menyaksikan pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya mari terapkan firman Tuhan, dan satu saat saksikan pertolongan Tuhan dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama saudara. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, bersama dengan umat-umat-Mu, bersama dengan orang-orang yang Engkau kasihi, orang-orang yang Engkau cintai, bersama-sama kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sudah belajar firman-Mu, kami sudah merenungkan firman-Mu, bahwa Engkaulah pertolongan bagi kami. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh bangga di mana Tuhan adalah pertolongan dalam kehidupan kami. Di mana ketika Engkau menolong kami ya Tuhan, maka Engkau akan meluputkan, Engkau akan membebaskan, Engkau akan melindungi, Engkau akan menyelamatkan, dan Engkau akan menyatakan perkara-perkara yang besar di dalam hidup kami ya Tuhan. Itu sebabnya Bapa, kami mau belajar supaya kami mengalami pertolongan Tuhan. Dan kami sudah belajar apa yang harus kami lakukan supaya kami mengalami pertolongan-Mu. Kami harus menantikan Engkau ya Tuhan. Kami harus berjalan di jalan-Mu, mengikuti jalan-Mu. Kami harus hidup dalam ketulusan dan kejujuran, dan kami harus berlindung kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga.
Saat ini kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Kami mau membuka hati kami ya Tuhan, supaya firman-Mu tertanam dan firman-Mu berbuah di dalam kehidupan kami. Berkati sekali lagi semuanya anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu, lawatan-Mu, kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang dan mendukung anak-anak-Mu di dalam doa ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan. Tuhan kiranya hadir bersama kami dalam doa-doa kami. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan berdoa syafaat bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur. Kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan. Tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan. Angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagi-Mu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau. Kami puji Engkau. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan
yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan, saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa, mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka, ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu, ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan, ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan. Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus. Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka, ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah nama-Mu, mulialah nama-Mu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu, ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua, campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu, ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan,
Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan. Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anak-Mu ya Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anak-Mu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anak-Mu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anak-Mu, sehingga anak-anak-Mu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anak-Mu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Berkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan anak-anak-Mu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anak-Mu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan, di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan, biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anak-Mu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anak-Mu akan bersaksi di
kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka. Sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami, biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan, berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi. Tuhan memberkati ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gereja-Mu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.